Bersiaplah bagi Anda pengguna setia moda kereta rel listrik atau KRL. Setelah sebelumnya penyekatan PPKM darurat hanya dilakukan di jalan raya, kini PPKM darurat juga akan diterapkan di KRL. Berdasarkan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 50 tahun 2021, penumpang KRL wajib menunjukkan surat tanda registrasi pekerja atau STRP. KRL juga hanya melayani penumpang yang bekerja di bidang esensial dan kritikal. Sementara itu, STRP selain dapat dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat, dapat juga dikeluarkan perusahaan dengan tanda tangan langsung dari pimpinan. Aturan ini rencananya akan mulai diterapkan pada hari Senin 12 Juli 2021. Tim TV One mengabarkan. Kementerian Perhubungan kemudian berinisiatif untuk menerbitkan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 49 tahun 2001 ya, yang tadi sudah saya sampaikan, dan surat edaran Menteri Perhubungan nomor 50 yang juga tadi sudah saya sampaikan. Lalu apa isi dari surat edaran, kedua surat edaran tadi? Yang pertama, untuk surat edaran nomor 49, ini yang terkait dengan transportasi darat, menambah ketentuan untuk perjalanan rutin dengan moda transportasi darat, serta sungai, danau, dan penyeberangan dalam satu wilayah aglomerasi perkotaan, hanya berlaku untuk kepentingan sektor esensial dan kritikal, sesuai dengan ketentuan yang ada saat ini. Ya. Dan para pelaku perjalanan tersebut harus menyertakan dokumen perjalanan berupa surat tanda registrasi pekerja atau surat keterangan lainnya yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah setempat. Mungkin namanya bisa bermacam-macam ya, nama surat keterangannya tergantung dari apa yang diterbitkan oleh pemerintah daerah setempat. Dan atau ya, jadi selain dari surat tanda registrasi pekerja atau surat keterangan lainnya tadi, dan atau surat tugas yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan atau pejabat minimal eselon 2 bagi sektor pemerintahan yang berstempel atau cap basah atau tanda tangan elektronik. Oke. Nah, seru ya besok ini, siap-siap bagi Anda para penumpang KRL. Kita langsung membahas hal ini saja ya, aturan ini, Dengan aturan siapa? baru ini, dan juga persiapan nanti bagi para penumpang esok hari. Salah satu penumpang juga yang kita akan ajak dialog pagi hari ini, Rivi. Jadi ada Mas Gusti Raganata, Koordinator Hubungan Masyarakat dari KRL Mania, dan ada juga selamat pagi Mbak Ade Purba, VP Corporate Communication dari KCI. Selamat pagi. Selamat pagi rekan-rekan semua, sehat? Gusti. Pagi Mbak, Mas. Maria sama Mas Arif. Siap. Sehat ya, alhamdulillah. Kalau lihat Alhamdulillah. senyuman dua-duanya sih Sumringah. sehat, sumringah ya. Nah, Mas Gusti, sumringah juga tidak kalau esok hari mulai Senin ini ya, nampaknya Anda dan juga teman-teman kalau mau naik KRL harus pakai STRP. Sedangkan mungkin ada beberapa sektor usaha yang tidak masuk kritikal esensial tapi diharuskan untuk berangkat kerja, kan tidak boleh harusnya Mas Gusti. Iya, sebetulnya begini ya, kita juga sedih ya kalau dengan kondisi sekarang tuh. Persis di tahun lalu juga saya diundang oleh TV One gitu untuk berbicara soal, waktu itu isunya kepenutupan layanan KRL ya. Kalau kali ini kan kita diperkecil gitu syaratnya untuk menaiki kendaraan ini, KRL ini. Dimana sebetulnya masih banyak di luar sektor kritikal dan esensial yang dipaksa untuk naik kereta api gitu. Sedangkan bantuan dari pemerintah tidak kunjung turun, tapi kita tetap masih dipaksa kerja gitu. Dari teman-teman terpecah dua, seperti ada yang setuju, emang ada yang tidak setuju, karena kita mengingat yang untuk kali ini kita lihat circle yang terkena virus itu semakin banyak gitu. Nah karena itu akan sangat sedih, melanggar kemanusiaan juga gitu bagi saya, perusahaan yang masih mewajibkan masuk kantor, tapi kan tidak ada pilihan lain bagi masyarakat yang dipaksa masih harus masuk kantor, baik itu untuk berdagang, baik itu mungkin ada sektor lain yang tidak kritikal tapi security itu masih harus, atau ada juga yang pendapatannya harian. Memang salah satu member kami bahkan ada yang curhat ya, sebut saya namanya Bu Rini. Bu Rini itu dia memiliki 2 orang anak, suaminya sekarang sudah tidak bekerja, menghidupi 2 anak yatim, menghidupi mertuanya dan juga kakaknya yang sudah berstatus janda. Bu ini pedagang harian gitu, yang dia masuk hanya dibayar harian gitu. Dan itu ini menggunakan tidak bisa kereta dalam aktivitas sehari-harinya. Betul, karena tidak ada
akan sulit dan dia juga tidak bisa mengakses STRP itu ya. Karena katanya websitenya down. Ini kan harusnya jadi evaluasi bagi pemerintah. Websitenya gitu. down. Seringkali down. Saking banyaknya Baru yang tadi pagi mendaftar saya kali. doain mudah-mudahan websitenya bagus loh. Karena kan pasti hari Nah. ini loadnya tinggi nih. Iya Iya. dong, iya kan? Setelah aturan yang dikeluarkan ya. Nah ini harus jadi evaluasi juga ya bersama untuk seperti itu. Apalagi terutama buat masyarakat yang nggak literasi digitalnya masih rendah gitu. Literasi Nggak di semua situ. orang bisa akses. Iya. Oke, Sulit. selain Ibu Rini, saya yakin tentu kan KRL Mania ini kan punya forum ya. Kalau Iya. zaman dulu istilahnya milis. Saya orang Jadul dulu, ya? orang dulu dong. Nah itu apalagi tuh cerita-cerita yang disuarakan oleh mereka mengetahui besok harus pakai STRP ini dan sektor esensial dan kritikal saja. Memang ada yang setuju dan lebih banyak juga yang tidak setuju. Kenapa? Karena masih banyak yang tadi yang saya sampaikan, masih ada juga yang terpaksa masih harus ke kantor. Daripada mereka menggunakan, kalau misalkan mereka tidak pakai KRL, mereka harus menggunakan bus atau kendaraan lain yang memang harganya jauh lebih mahal. Contoh pakai bus misalkan dari daerah Tangerang Selatan atau dari daerah Bogor, mereka hampir ongkos itu hampir 2 kali lipat, 3 kali lipat dari menggunakan KRL. Nah sebetulnya ini juga jadi pertanyaan ya yang harus dicek itu. Ini pemerintah sudah memberikan bantuan belum ya kepada masyarakatnya? Padahal sebelum mereka menerapkan hal yang berumit masyarakat, harusnya mereka memberikan bantuan terlebih dahulu. Ketimbang mereka mempersulit gerak-gerak masyarakat gitu kan. Kita lihat kejadian juga ada penyekatan jalan yang ada malah terjadi kemacetan. Iya. Ini juga kalau kita disekat di kereta juga dipersulit, apa yang terjadi? Mungkin pengeluaran masyarakat bertambah gitu. Ini jadi perhatian dari masyarakat. Oke, Mbak Ana, jadi bagaimana Mbak Ana, kayak tadi contohnya Bu Rini dan juga beberapa teman-teman lainnya misalnya yang memang tidak bekerja di suatu perusahaan, tapi memang setiap harinya mereka harus berangkat kerja menggunakan KRL juga. Salah satunya juga mungkin bagaimana dengan mereka para pedagang yang berjualan di pasar tradisional misalnya. Yang harus kemudian berangkat pagi-pagi menggunakan KRL, tapi kan tidak bisa mengakses STRP maupun memiliki surat resmi dari perusahaan begitu Literasinya Mbak. juga gitu ya. Iya. Jadi memang ini masukan yang banyak juga masuk kepada kita ya. Jadi sebenarnya dalam 3 dokumen perjalanan itu ada 3 yang bisa mengakomodir salah satu dari 3 itu ada salah satu yang bisa mengakomodir yaitu surat pemerintah setempat. Oh, oke. Saya pikir kalau misalkan pedagang ya, ini kan misalkan banyak yang masih ada di esensial atau kritikal seperti pedagang makanan, Iya. kemudian obat-obatan, apalagi tadi sayur buah ya, Iya. yang itu pagi-pagi ada penumpang kita. Betul. Ini sebenarnya bisa menghubungi pemerintah setempat supaya dia diberikan surat, istilahnya dokumen perjalanan tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Adita. Minimal Jadi, apa RT, Mbak gitu ya? Mbak Ane? Minimal apa Mbak? Iya. Pemerintah setempat tuh Ini kan- RT kah, RW kah atau apa itu? Nah, ini kan ada 3 ya, ada 3 syarat STRP yang memang online ya. Di sana ada secara perusahaan ataupun secara perorangan kalau pilihannya. Kemudian kalau misalkan yang esensial yang tadi perorangan itu harusnya itu bisa diakomodir. Nah, yang kedua adalah pimpinan perusahaan. Nah, bagaimana mereka harus bekerja tetapi ada di sektor-sektor esensial itu seperti tadi yang pedagang dan yang lain, ini bisa diakomodir oleh surat keterangan pemerintah setempat. Boleh menghubungi misalkan minimal RT RW supaya misalkan bisa ada surat dari pemerintahan setempat yang lebih tinggi gitu. Jadi sebenarnya saya paham sekali apa yang dirasakan oleh KRL Mania ya, karena saya juga setiap hari membaca komen mereka gitu ya. Iya. Nah, saat ini kan PPKM darurat ini tidak selamanya. Tetapi ini adalah cara kita mendukung pemerintah untuk meminimalisir penyebaran virus ini, termasuk saya, Mas Putu, dan Mbak Maria, dan Mas Arief gitu ya. Nah, ini harus kita dukung. Yang dilakukan pemerintah ini kan tidak melakukan stop operasional KRL, tetapi membatasi buat mereka yang memang masih bisa bekerja di rumah, ayo bekerja di rumah, tetapi orang-orang yang bekerja tadi untuk kemaslahatan hidup orang banyak ya, yang di esensial dan kritikal, bahkan ada yang kebutuhan yang sangat mendesak yang berhubungan dengan penyelesaian COVID ini masih diizinkan untuk naik KRL. Jadi mungkin ini adalah salah satu kebijakan pemerintah yang harus kita dukung
di dalam penyelesaian permasalahan COVID Oke. ini. Mbak Ana, jadi artinya selain STRP juga diperbolehkan surat rekomendasi dari pemerintah setempat, RT, RW, kelurahan, kecamatan, dan juga dari perusahaan begitu Mbak. Jadi seandainya misal saya ingin naik KRL, jadi saya hanya membawa surat keterangan dari TV One misalnya, diperbolehkan tanpa STRP? Selama itu ada yang berhubungan dengan kritikal dan esensial tadi gitu ya, itu kan sudah dijelaskan. Kami petugas itu yang bekerja sama dengan pemerintah setempat, kemudian ada TNI Polri nanti akses masuk stasiun, itu saya rasa bisa dilakukan di depan, dan kita berharap gini loh, kita harus kerjasama nih kali ini. Ini kan untuk saat ini kan dari yang pertama itu kan ada 14 hari, mungkin nanti akan ada perpanjangan atau seperti apa. Nah ini namanya darurat, udah bukan PPKM biasa lagi. Ini namanya darurat mengingat penyebaran virus ini semakin tinggi. Jadi kita patuhi dulu gitu ya. Dan ini ada beberapa dokumen perjalanan yang bisa mengakomodir itu gitu. Seperti tadi si Ibu yang memang harus jalan sebagai pedagang harian, boleh berkomunikasi kepada pemerintah setempat supaya dia mendapatkan surat itu dan tetap bisa bekerja. Saya sendiri Cun, ini saat ini lagi ngurus STRP. Bisa nggak? Berhasil nggak ngurus STRP-nya? Ini karena collecting ya, satu perusahaan kita sudah memberikan sertifikat vaksin kemarin kepada HRD sehingga hari ini kami ngurus untuk STRP-nya. Jadi itu loh Mbak, untuk mengantisipasi hal-hal tadi yang Mas Gusti sampaikan, lagi down nih website STRP-nya, boleh tidak kemudian menggunakan manual, surat dari perusahaan saja manual begitu? Bisa, karena yang sebenarnya kan yang salah satu ya, dari 3 dokumen itu salah satu bisa kita tunjukkan, yaitu STRP, kemudian ada surat pemerintahan setempat dan pimpinan perusahaan. Oke, kita jeda dulu sejenak ya, sambil kita menikmati kopi atau teh dan juga gorengan-gorengan pagi ini. Kita nanti lanjutkan diskusi kita pemirsa, usai jeda periode berikut. Kami akan hadirkan juga laporan langsung dari beberapa wilayah, 12 wilayah kabupaten kota, yang kabarnya juga per hari ini ya, 11 Juli dilakukan pemberlakuan PPKM darurat. Tapi kita hadirkan beberapa saja lah, tidak 12 ya, tapi usai jeda sesaat lagi pemirsa. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi.